Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali berjumpa dengan Pak Tommy. Untuk hari ini Pak Tommy akan membahas latihan-latihan soal terkait untuk persiapan kalian menghadapi ASPD. Nah, pada pertemuan kali ini adalah part pertama ya, karena nanti akan Pak Tommy jelaskan menggunakan 3 part. Ini baru part pertama. Nanti Pak Tommy akan membahas soal-soal untuk part pertama ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Silahkan nanti bisa disimak dengan baik. Baik, langsung saja Pak Tommy mulai. Tapi sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, apakah kalian sudah siap? Langsung saja tanpa membuang banyak waktu ya. Oke, Pak Tommy langsung di sini yang pertama. Berarti soal nomor 1. Nah, nomor 1 di situ ada soal latihannya. Rafif menyimpan frozen food di dalam freezer, suhunya minus 10 derajat. Kemudian frozen food tersebut dikeluarkan ya dari dalam freezer. Nah, setiap 4 menit suhunya naik 3 derajat. Pertanyaannya, suhu frozen food setelah 20 menit berada di luar freezer itu berapa? Oke, di sini Pak Tommy sudah membahas. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah cari dahulu kenaikan suhu. Perhatikan di situ. Waktunya adalah 20 menit. Perubahan suhunya setiap berapa menit? Setiap 4 menit. Artinya 20 menit kamu bagi dengan 4 dulu. Berarti ada 5 kali perubahan suhu. Paham sampai sini ya? Selanjutnya, perubahannya itu berapa derajat? Di soalnya ternyata berubahnya itu 3 derajat. Nah, berarti 5 di sini kamu kalikan dengan 3 derajat di sini. Berarti 3 dikalikan 5 itu sama dengan 15 derajat. Oke, 15 derajat ya. Sehingga dapat kita cari suhu akhirnya bagaimana? Suhu awal ditambah kenaikan suhunya. Suhu awalnya negatif 10 ditambah 15. Berarti jawaban yang tepat adalah 5 untuk yang nomor 1. Kemudian lanjut, sekarang yang nomor 2. Pak Tommy agak cepat membahasnya. Yang nomor 2, hasil dari dalam kurung 3 dikurangi 1/3/4 dikalikan 45% dibagi 1/2. Berapa jawabannya? Pak Tommy buatkan pembahasan di sini. 3,5 kamu buat dalam bentuk pecahan biasa semua di sini. Berarti 35/10 dikurangi berapa? 7/4. 7/4 dari mana? 1 dikalikan 4, ketemu 4 ditambah 3, berarti 7/4. Kamu kalikan berapa di sini? Ini kan dalam bentuk persen. Kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 45/100. Baru dibagi 3/2. 3/2 dari mana? 1 kali 2 ditambah 1, ketemu 3/2. Kalau sudah, karena ini pecahan berarti harus disamakan penyebutnya. 10 dengan 4 penyebutnya berapa? 20. Nah, kenapa di sini bisa 70? Berarti 20 dibagi 10 itu berapa? 2. 2 kali 35, 70. Kenapa di sini bisa 35? Nah, 20 dibagi 4 itu berapa? 5 kan? 5 dikalikan 7, 35. Kemudian yang sini, 45/100 dikalikan 2/3. Ingat, pembagian pecahan berarti perkalian yang dibalik. Berarti yang awalnya 3/2 menjadi 2/3. Nah, ini yang depan. Kalau kamu operasikan, kamu hitung hasilnya ini 35/20. Kemudian dikalikan berapa? 15/50. Kok bisa? 45 dibagi 3 berapa? 15. 100 dibagi 2 tinggal 50. Nah, tinggal kamu kalikan biasa. Ini 7/4 dari sini, ini disederhanakan. 3/10 dari sini disederhanakan. Kalau sudah, tinggal kamu kalikan. 7 kali 3, 21. 4 kali 10, berarti 40. Silahkan ini dipahami, dipelajari. Siapa tahu besok keluar untuk tryoutnya. Lanjut. Yang nomor 3. Nomor 3 ini mengenai perbandingan berbalik nilai. Soalnya seperti ini ya. Oke, sepeda motor dengan kecepatannya 60 kecepatan awal. Kemudian membutuhkan waktu dari C ke D itu 1,5 jam. Nah, agar waktu tempuhnya hanya 60 menit,
berapa kecepatannya. Otomatis kecepatannya harus lebih dari 60 km. Nah, pembahasannya seperti ini. Ini perbandingan berbalik nilai. Jadi pertama kamu buat kecepatan awal dibanding dengan kecepatan akhir. Kemudian karena ini berbalik nilai, ini loh, perhatikan, ini berbalik nilai ya. Nah, waktunya dibalik. Jadi waktu akhir tulis di atas, waktu awal tulis di bawah. Ingat, ini dibalik, berbalik nilai. Kecepatan awalnya 60 dibagi kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu yang ditanyakan, berarti per X di sini. Kemudian sama dengan, tinggal kamu masukkan. Ingat, kamu tulis dalam bentuk menit biar mudah. Berarti 60 dibagi 90. 90 dari mana? 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Paham ya? Kalau sudah, ini dikalikan silang saja. Berarti 60 ketemunya dengan 90 di sini. Ini ya, 60 kali 90. Kemudian yang sini X ketemunya 60 yang sini. Berarti sama saja dibagi 60. Ini dikalikan, hasilnya menjadi 5.400 dibagi 60. Hasilnya adalah 90 km per jam. Ini dipahami, dipelajari. Oke ya, pembahasan yang nomor 3. Pak Tommy cepat saja lanjut ke yang nomor berikutnya. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4. Ingat, ini pelajaran kelas 9 semester 1 tentang perpangkatan. Di situ ada pertanyaan hasil dari berapa itu? 4 pangkat 25 dibagi 8 pangkat 16. Wah, pangkatnya besar sekali, Pak. Ya, memang. Oke, caranya bagaimana? Pak Tommy sudah buat di sini. Kamu jangan takut dengan pangkat yang besar seperti ini. Oke, jangan takut. Caranya kamu jabarkan. Nah, 4 itu kan sama saja 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan hasilnya 4 di sini. Nah, kemudian kamu kalikan 25. Tetap 25-nya di sini. Sehingga hasilnya 2 pangkat 50. Oke, yang 4 pangkat 25 ketemu 2 pangkat 50. Selanjutnya yang 8 pangkat 16 di sini. 8 pangkat 16, 8-nya kamu jabarkan. Sama saja 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya kamu kalikan 16. Ketemunya berapa? 2 pangkat 48. Oke, beres kan di sini. Di sini 2, ini juga ketemu 2. Nah, kalau sudah sama-sama 2, tinggal kamu ingat aturan pembagian bilangan berpangkat. Pangkatnya apa? Dikurangkan. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Karena ini soalnya apa? Pembagian. Berarti pangkatnya dikurangkan. Ya, yang dikurangkan mana? Setelah dijabarkan toh ya. Berarti 2 pangkat 50 dibagi 2 pangkat 48. Sudah, 2-nya jangan diutak-atik. Tetap saja 2, ya tulis saja 2 di situ. Yang kamu otak-atik siapa di situ? 50 dan 48-nya ini loh. Nah, 50 dikurangi 48. Ketemunya 2. Mudah kan? Tinggal 2 pangkat 2, hasilnya 4. Jadi kamu jangan terkecoh pangkat yang besar. Nah, pertama kamu jabarkan biar ketemu 2 angka yang sama seperti ini. Oke, silahkan dipahami, dipelajari ya. Oke, Pak Tommy lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 juga di semester 1 di awal dulu. Tentang apa? Bentuk akar. Di situ kok akarnya jelimet seperti itu, Pak? Ya, memang. Tapi kamu jangan terkecoh. Lihat saja, ini kan bisa dijabarkan nih dengan mudah. Kuncinya apa? Ini loh, ini ada kuncinya di sini loh. Yang belakang ini sebagai patokan atau kuncinya. Artinya 40 harus kamu jabarkan sehingga nanti penjabarannya harus ketemu ada akar 10-nya nih. Oke, gitu ya. Kemudian akar 5 ini juga kuncinya ini di sini. Artinya 20 ini harus kamu jabarkan yang nanti pada akhirnya salah satu akarnya harus ketemu akar 5 nih. Nah, yang belakang ini adalah kuncinya, enak banget toh. Oke, pembahasannya seperti itu. Kalau kita jabarkan di sini 3 akar 40 itu hasilnya 4 kali 10 itu kan ketemunya 40. Pokoknya kamu cari yang salah satu angkanya bisa diakar lagi. Maksudnya gimana bisa diakar lagi? 4 itu kan bisa diakar lagi nih. 4 nanti bisa diakar menjadi 2. Gitu ya. 3 akar 4 kali 10 tambah 3 akar 10. Ini tetap aja yang belakang 3 akar 10. Karena Pak Tommy tadi sudah bilang ini sebagai kuncinya, sebagai patokannya gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ini.
Yang bawah 4 akar 20. Itu kan 20 sama saja 4 kali 5. Ketemu kan? Ini akar 5 nanti. Nah, ini akar 5. Yang belakang tetap saja nggak usah diubah. Oke, setelah dijabarkan, akar 4 itu berapa? 2 di sini nih. Akar 10 nggak bisa. Tulis saja akar 10. Oke, kan sama ini sekarang. Akar 10, akar 10. Sekarang yang bawah, akar 4 itu kan 2. Nah, tulis di sini 2. Yang akar 5 tetap akar 5. Nih, sekarang sama kan? Ini akar 5. Ini juga akar 5. Gitu loh yang Pak Tommy maksud. 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian akar 10 ya tulis aja akar 10 biasa. Ditambah 3 akar 10. Ingat aturan penjumlahan, akar hanya bisa dijumlahkan jika apa? Akarnya sama di sini. Nah, sekarang sudah sama ini akar 10 akar 10. Yang bawah sekarang 4 kali 2 berapa? 8. Kemudian akar 5. Selanjutnya 5 akar 5. 8 akar 5 kurangi 5 akar 5. Ini kan sama-sama akar 5, berarti bisa dioperasikan. Nah, yang atas 6 ditambah 3. Akar 10-nya tetap nih, jangan diotak-atik, tulis saja akar 10 terus. Gini ya. Paham lo ya? Kemudian yang bawah 8 dikurangi 5. Yang diotak-atik 8 dan 5-nya saja. Wes toh yang akar 5 ya tetap aja tulis akar 5 kayak gini. Oke, jadi akar 5 nggak boleh diotak-atik. 6 tambah 3 berapa? 9. Oke, tidak ada masalah ya. 8 kurangi 5, 3. Nah, kalau sudah, ini kan bisa disederhanakan nih. 9 dibagi 3 berapa? 3. Kemudian akar 10 dibagi akar 5, 2. Ketemulah 3 akar 2. It's so simple, gampang sekali kan? Lanjut, sekarang yang nomor 6 berarti ini ya. Nah, ini pelajaran dulu di kelas 8 ini ya, tentang deret aritmatika atau barisan aritmatika ini. Oke, disitu kamu perhatikan gambar berikut. Banyak noktah itu titik ini pada pola ke-12. Ini kan baru 3. Nah, baru 3 pola ini kan. Pola pertama ada berapa noktah di situ? 1, 2, 3 ya. Oke, dapat pola pertama ada 3 noktah. Pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 noktah. Kemudian pola ketiga ada berapa itu? Setelah dihitung ada 9. Yang ditanyakan adalah pola ke-12. Nah, caranya pripun Pak Tommy? Caranya seperti ini loh. Pembahasannya seperti ini. Ingat rumus deret aritmatika dalam mencari suku tertentu. Diingat-ingat lagi pelajaran di kelas 8 dulu. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. UN itu adalah suku ke N, maksudnya suku ke-12. A itu apa Pak Tommy? A itu adalah suku pertama. Dalam hal ini suku pertamanya ini loh, ini yang tulis pertama, berarti 3 jumlahnya. Nah, N itu yang 12, berarti 12 dikurangi 1. 1 itu sudah angka pokok, jangan diubah-ubah. Itu ya. Kemudian B itu apa Pak Tommy? B itu beda atau selisih. 3 ke 6. Wah, maaf ya. Nah, kembali lagi ini ya. Nah, 3 ke 6. Ini kan pola pertama ada 3 noktah ya. Kemudian pola keduanya ada berapa? Ini ada 6, pola ketiganya ada 9. Berarti selisihnya berapa ini? 3 kan? Ini juga 3. Berarti bedanya ada berapa Pak? Ada 3. Tulis saja 3 di sini, beres kan? Kalau sudah, angka-angkanya dimasukkan. 3 ditambah 12 kurangi 1 ketemu 11. 11 kali 3 33. 3 ditambah 33 berarti ketemu 36. Kamu pakai cara manual juga boleh, tapi kan nanti panjang sekali di sini. Ini harus mencari pola keempat berarti berapa, pola kelima berapa, keenam selanjutnya sampai ke 12. Tapi kalau kamu bingung rumusnya ya boleh seperti itu, tapi nanti memakan waktu yang lama. Ini aja rumusnya. Suku ke N berarti suku pertama ditambah N itu pola keberapa yang ditanyakan dikurangi 1 itu selalu sama, nggak usah diubah-ubah, dikalikan B itu artinya selisih. Itu ya, paham ya? Ini untuk deret aritmatika soal nomor 6. Ingat, soal ini atau video ini silahkan kamu pelajari baik-baik, kamu pahami baik-baik. Nah, ini untuk latihan persiapan kalian menghadapi USDA nggih. Nah, untuk part pertama Pak Tommy ucapkan sampai nomor 6 ini nggih. Untuk part selanjutnya Pak Tommy lanjutkan, nanti ditunggu part selanjutnya nggih. Nah, mungkin untuk part pertama Pak Tommy ucapkan sekian dulu.
Mari kita akhiri dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tommy, ucapkan sekian dulu.